Halo, salam kenal. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan nama saya Tirza Yufobel Truli Kurniawan dengan NIM 057638156. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJUT Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban tugas dari soal pada praktikum 1 terkait dasar pemrograman Java yang mencakup variabel, array satu dimensi, dan array dua dimensi, serta cara menampilkan data menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelum masuk ke pembahasan soal, saya akan membuka aplikasi pemrograman Java. Dalam hal ini, saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Setelah aplikasinya terbuka, saya membuat sebuah file baru dengan ekstensi .java. Untuk soal nomor 1, kita diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Pertama, saya akan menentukan tipe data yaitu float karena digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Kemudian, saya akan menuliskan nama variabel sesuai soal, yaitu struktur baris. Artinya, saya telah mendeklarasikan variabel yang nantinya bisa digunakan untuk menyimpan nilai desimal pada soal. Jika ingin langsung kita beri nilai, misalnya 5,5, maka setelah running, maka muncul nilai 5,5 tadi pada terminal. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kita diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Pertama, saya memilih tipe data string karena data yang disimpan berupa teks. Lalu, saya menuliskan nama variabelnya, yaitu susunan kata baru. Selanjutnya, menuliskan nilai yang berupa kalimat dan diapit dengan tanda kutip 2. Nah, variabel ini sudah menyimpan teks yang bisa digunakan dalam program. Dan kalimat yang kita tulis telah muncul pada terminal sebagai berikut. Lanjut pada nomor 3, kita diminta untuk membuat pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 8 angka, tipe data integer, dan yang berisi angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Nah, apa itu array satu dimensi? Singkatnya, untuk sekumpulan data yang punya tipe yang sama, kita menggunakan array, yaitu variabel yang dapat menyimpan banyak nilai dalam satu nama dengan tipe data yang sama dan tersusun secara berurutan. Array satu dimensi adalah bentuk array paling sederhana yang menyerupai daftar atau list. Kembali ke soal, format umum penulisan array yaitu tipe data, kurung tegak atau siku, tutup kurung, nama array sama dengan lalu nilainya.
Jadi, array ini memudahkan kita menyimpan banyak data dalam satu variabel, dan setiap elemennya dapat diakses dengan menggunakan indeks. Untuk array, saat ingin memunculkan nilai saat running, jika menggunakan sistem outprintln 8 angka, yang ditampilkan adalah identitas objek, bukan isinya. Jadi pada array, kita akan menggunakan perulangan untuk menampilkan keseluruhan isinya, atau bisa juga menggunakan, misalnya kita akan mengeluarkan Nah, untuk nomor 3 ini yang keluar adalah angka 18, tepatnya pada indeks nomor kedua. Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama 2 angka, tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, isi baris dan kolom berisi angka berikut. Apa bedanya dengan array 1 dimensi tadi? Bedanya array 2 dimensi ini ada baris dan kolom, jadi bentuknya tabel, bukan list. Tiap elemennya punya indeks, baris, dan indeks kolom. Nah, pertama, tentukan tipe data. Pada soal ditulis stringnya, tipe datanya string. Nah, dengan cara ini, data berupa angka-angka jadi tersusun rapi dalam bentuk baris dan kolom seperti tabel. Untuk menampilkannya bisa menggunakan perulangan ataupun menggunakan misalnya kita akan mengeluarkan data nah datanya ditampilkan ya, data ke 1, baris ke 1, kolom ke 1, yaitu angka 10. Selanjutnya kita akan lihat nomor 5. Buatlah deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list angka tersebut. Deklarasian menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada bagian ini, konsep yang digunakan berbeda dengan array. Array memiliki ukuran tetap, sedangkan linked list lebih fleksibel. Jadi ukurannya bisa bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Pertama, saya akan mengimpor library yang diperlukan, karena linked list merupakan bagian dari Java Collection Framework. Lalu saya akan mendeklarasikan variabel linked list dengan tipe data integer, karena data yang disimpan adalah angka. Formatnya adalah jadi di sini linked list adalah tipe datanya. Integer menunjukkan bahwa isi list berupa angka. Urutan list angka adalah nama variabelnya. Pada bagian new linked list, kata new di sini digunakan untuk membuat atau menginisialisasi sebuah objek. Kata new di sini digunakan untuk membuat atau menginisialisasi sebuah objek baru di Java. Jadi kita tidak hanya mendeklarasikan variabel, tetapi juga langsung membuat isi atau wadahnya. Kemudian, linked list menunjukkan bahwa kita membuat sebuah objek linked list dan tanda kurung sudut kosong disebut generic yang mengikuti tipe data sebelumnya, yaitu integer.
Beda kalau di array, kita menggunakan kurung tegak siku, kalau di linked list kita pakai sudut kosong. Jadi meskipun sudutnya kosong, Java sudah memahami bahwa isi linked list ini berupa angka dari integer tadi. Tanda kurung biasa di akhir digunakan untuk memanggil konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan saat pertama kali membuat objek. Jadi secara sederhana, pada bagian ini kita sedang membuat sebuah linked list baru yang masih kosong dan siap diisi data. Selanjutnya saya menambahkan data satu persatu ke dalam linked list menggunakan metode add. Nah, linked list ini sudah berisi data sesuai dengan soal. Setelah linked list berhasil dibuat dan diisi, saya akan menampilkan isinya agar bisa terlihat saat program dijalankan. Untuk menampilkan linked list, ada beberapa cara. Pada contoh ini, saya menggunakan perulangan for agar setiap data ditampilkan satu persatu. Jadi, I sama dengan 0, artinya kita mulai dari data pertama, lalu urutan list angka, titik size, ini digunakan untuk mengetahui jumlah data dalam linked list. Dan I++ berfungsi untuk berpindah ke data berikutnya secara otomatis dalam setiap perulangan. Kita akan menampilkan datanya menggunakan sistem alt-println, sehingga hasilnya akan muncul ke bawah satu persatu. Lalu urutan list angka get I digunakan untuk mengambil data berdasarkan posisinya. Setelah running, maka hasilnya keluar demikian. Sekian presentasi penjelasan saya untuk praktikum 1 mata kuliah struktur data ini. Mohon bimbingannya apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.